Halo, kami dari kelompok 8 Sistem Pengelolaan Air Aquaweb dari Hewan. Yang berpartisipasi adalah Atwin, Daka, Karina, Pram, Nabila, Roy, dan Ruth Minerva. Biomimikri adalah ilmu baru yang mempelajari model-model alam dan kemudian menirunya. Tujuan dari biomimikri ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Berikut adalah contoh penerapan biomimikri. Aquaweb merupakan bagian dari sistem pengelolaan air yang dibuat atau dirancangkan sedemikian rupa sebagai usaha berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan. Oke, yang selanjutnya adalah inovasi. Pengembangan sistem pengelolaan air yang terinspirasi dari organisme-organisme ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan pembelajaran. Dengan mempelajari dan meniru mekanisme alami yang efisien, dapat terjadi penemuan baru dalam pengelolaan air yang dapat diterapkan pada skala yang lebih luas. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk solusi berkelanjutan lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Fungsi Aquaweb dalam bidang pertanian. Aquaweb dapat digunakan dalam bidang pertanian dan dipasang pada sisi rumah kaca sehingga air yang ditangkap dapat langsung dialirkan untuk tanaman. Dalam bidang pengairan, Aquaweb dibuat untuk mengefisiensikan penggunaan air dengan memanfaatkan air pada atmosfer untuk mengairi pertanian. Cara kerja 1. Aquaweb disusun secara vertikal. 2. Uap air di udara ditangkap oleh jaring yang menyerupai jaring laba-laba. 3. Air yang sudah ditangkap disalurkan menuju perkebunan atau pertanian untuk mengairi pertanian. Sedangkan cara kerja hewannya sebagai berikut. Laba-laba menggunakan jaring-jaring halus untuk menangkap air. Jamur menggunakan bahan penyerap air yang menyerupai struktur jamur untuk mendistribusikan air. Lebah mengadopsi prinsip pengumpulan air di sarang untuk mengumpulkan air, dan tumbuhan melibatkan tata letak tanaman untuk menyimpan air. Agriculture uses 70% of freshwater resources despite overwhelming concerns and projections of water scarcity. We need more sustainable water management solutions. 60 years ago, plastic drip irrigation reduced agricultural water usage up to 90% in Israel, but most of the world's agriculture still uses wasteful flood irrigation. Our vision is to bridge the gap between innovative water solutions and those who need them most, to fight climate change and water scarcity together. As farms increasingly move into cities and face water scarcity, we see a potential for them to capture water from natural cycles with architecturally integrated systems. NextLoop reimagines the built environment as an interface to passively harness resources on site using benign materials. We're building biomimetic water capture systems that harvest atmospheric water for use in sustainable and affordable food production. Our modular product integrates into the facade of food production structures such as greenhouses and container farms, allowing farmers to passively capture and transport water for crop irrigation. We're NextLoop. We're passively harnessing the environment to address global water shortages. Kesimpulan, ide yang mereka miliki di NextLoop adalah untuk melihat secara dekat bagaimana makhluk tertentu yang ada di alam bisa mendapatkan air bersih dengan cara yang sederhana. Hal pertama yang mereka putuskan untuk difokuskan pada studi mereka adalah cara laba-laba menjalin jaringannya untuk menyerap air dari kabut. Begitu mereka mereplikasi langkah ini, mereka fokus pada kemampuan merancang sistem yang mampu menyimpan semua air ini secara masif, di mana mereka terinspirasi oleh bagaimana tanaman tertentu, seperti anemon tanah, mereka bisa menahan kekeringan.
Adapun kelebihan serta kekurangan pada sistem AquaWeb ini. Untuk kelebihannya ialah ramah lingkungan, dapat menghemat pengeluaran irigasi pertanian, dan tidak membutuhkan energi. Namun, adapun kekurangannya, yaitu perlu material khusus untuk dibuat, harga awal yang cukup mahal, dan butuh tenaga ahli untuk memasangnya. Kelebihan sistem pengelolaan air yang terinspirasi dari laba-laba, jamur, lebah, dan tumbuhan antara lain. Yang pertama, mengefisien penggunaan air. Terinspirasi dari laba-laba dan jamur memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air. Yang kedua, menjaga kesuburan tanaman. Beberapa tumbuhan seperti kapas dan jagung memiliki sistem akar yang mendorong air untuk masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, penyediaan air bersih. Lebah dan tumbuhan seperti bunga memiliki kemampuan untuk menyaring tanah melalui proses fotosintesis. Yang keempat, berkelanjutan alami. Sistem pengelolaan air yang terinspirasi dari alam cenderung berkelanjutan dan alami. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Sekali lagi terima kasih. Otsukaresama desu. Dadah.